Bis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah tuh. sehat. Alhamdulillah sehat, insya Puji Allah ya. Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Eh, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, saya sengaja meminta Pak Ustadz untuk datang lebih dulu karena minggu ini benar-benar luar biasa. Banyak dari teman kita yang sakit, keluarganya juga sakit, bahkan ada yang kehilangan harta benda atau kehilangan hal-hal berharga dalam hidupnya. Ya pokoknya banyaklah input sedih yang masuk ke saya. Makanya mungkin penerimaannya kayak Tessa saja tadi saya lupa, pembagian tugas juga lupa, ya mungkin itu. Cuman apa yang bisa saya berikan selain motivasi motivasi dari luar, karena kan kita LDRan kan, kita jauh. Cuma itu yang bisa diberikan. Jadi teman-teman yang sehat mudah-mudahan lekas sembuh, keluarganya yang sakit juga lekas sembuh, yang kehilangan sesuatu yang berharga mudah-mudahan Allah gantikan. Katanya, ya, kalau dalam kepercayaan kami, kalau berdoa lebih dari 40 orang, insya Allah lebih mudah atau diijabahnya lebih cepat seperti itu. Jadi Pak Ustadz, Amin. ya Pak Ustadz minta tolong dipimpin. Yang kepengen hajat tertentu juga nanti dikuatkan aja dalam hati apa hajatnya, apa keinginannya ya Bapak Ibu. Pak Ustadz silakan saya minta tolong untuk pimpin doa. Plus jangan lupa kita doakan dosen kita Bu Mary semoga lekas sembuh dan dosen-dosen kita lainnya semoga Allah jaga kesehatannya. Ya, Pak Amin. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Di antaranya yang pertama adalah semoga kegiatan berbuka dan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama tadi sudah kita dengar dari Ibu Ketua kita bahwa di antara kita baik pribadi mahasiswa atau mahasiswi itu sendiri maupun keluarganya ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diberi sakit, mudah-mudahan segera diberi kesehatan, segera diberi kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan yang lain juga yang mungkin saat ini ada masalah ya, apapun permasalahannya itu, apapun kesulitannya itu, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semuanya. Izinkan saya memimpin doa secara Islam bagi teman-teman yang beragama lain, mohon disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Terlebih dahulu, marilah kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah untuk dosen kita yang saat ini sedang kurang sehat, juga dosen-dosen yang lain ya, yang mungkin juga sedang kurang sehat, juga teman-teman kita dan keluarganya yang kurang sehat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang memiliki masalah, mudah-mudahan Allah selesaikan permasalahannya, Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talabatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tuntunlah kami agar selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Lapangkanlah hati dan pikiran kami dalam menerima pelajaran ini. Dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai jalan untuk kemajuan diri, masyarakat, dan bangsa serta agama. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keberkahan kepada dosen kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keberkahan kepada teman-teman kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keberkahan kepada seluruh keluarga daripada kelas cek ini, serta semangat dan ketekunan kepada kami, pada mahasiswa dalam menuntut ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah doa yang dapat saya pimpin. Semoga perkuliahan kita hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Selanjutnya agenda perkuliahan saya serahkan kepada kelompok 1, kepada kelompok Miss Olin dan kawan-kawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkuliahan kita mulai. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kami dari kelompok akan mempresentasikan terkait dengan materi prinsip kesantunan dalam kajian pragmatik. Anggota kelompok kami ada 5 orang, saya, Pak Pir, Bu Olin, Bu Nur, dan Bu Pika. Langsung saja, di sini ada 5 pembahasan. Saya di sini sebagai moderator. Di sini ada 7 pembahasan. Ada pengertian kesantunan dalam pragmatik, teori kesantunan dalam pragmatik, bentuk kesantunan dalam bahasa Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi kesantunan, wujud kesantunan dalam berbagai tindak tutur, analisis kesantunan dalam percakapan, relevansi prinsip kesantunan dalam komunikasi. Yang pertama, pengertian kesantunan dalam pragmatik akan disampaikan oleh saya. Bisa dilanjut. Pengertian kesantunan dalam pragmatik. Pengertian kesantunan dalam pragmatik menurut Levinson, pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi dasar bagi penafsiran makna. Menurut Brown, kesantunan adalah seperangkat strategi untuk meminimalkan ancaman terhadap muka mitra tutur. Selanjutnya, menurut Leach, kesantunan adalah prinsip pragmatik yang mengatur agar penutur memaksimalkan keuntungan bagi orang lain dan meminimalkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan menurut Spencer White, kesantunan adalah proses mengelola hubungan interpersonal
melalui perilaku bahasa yang mempertimbangkan hak, kewajiban, identitas, serta citra diri dalam interaksi. Selanjutnya, untuk teori kesantunan dalam pragmatik akan disampaikan oleh Bu Olin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Widrayana. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk selanjutnya untuk teori kesantunan dalam pragmatik. Di sini kita membahas teori kesantunan dalam pragmatik, ada beberapa, yaitu ada prinsip kesantunan Geoffrey Leach, yang mana dia mengatakan bahwa prinsip dari kesantunan dari Leach itu menekankan bagaimana memaksimalkan perilaku yang sopan dan meminimalkan perilaku tidak sopan. Nah, Leach ini mengemukakan ada 6 maksim. Nah, berikut 6 maksim yang dia kemukakan. Pertama yaitu maksim kearifan atau tak maksim, yang mana itu berfokus pada meminimalkan beban bagi lawan bicaranya, khususnya dalam tindak tutur direktif atau seperti meminta atau menyuruh. Tapi dalam budaya Indonesia, contohnya, maksim ini sangat penting karena masyarakat biasanya itu cenderung menghindari perintah langsung, misalkan tuturan bisa tolong ditutup nggak pintunya. Jadi lebih santun ya, karena budaya kita kan budaya timur kan, lebih santun dibandingkan tutup aja pintunya. Seperti itu. Nah, itu contoh dari salah satu contoh dari maksim kearifan. Nah, berikutnya contoh dari maksim kedermawanan atau generosity maxim, yang mana ini berfokus pada penekanan sikap memberi, menawarkan bantuan, atau memaksimalkan keuntungan lawan bicara, yang mana biasanya ini tuh digunakan seperti mempererat hubungan sosial di lingkungan dia sendiri. Misalkan nih, biar saya saja yang membayar ini gitu kan. Jadi sepertinya dia memberikan apa namanya keuntungan gitu. Jadi menawarkan bantuan gitu kan. Jadi menunjukkan kerendahan hati sekaligus empati. Itu dari maksim kedermawanan ya. Kemudian yang ketiga ada maksim pujian, di mana maksim pujian ini berfokus untuk menghindari kritik secara langsung dan memperbanyak pujian. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan positif face lawan bicara. Misalkan nih, positif face lawan bicaranya, bagaimana pengantarnya sudah bagus, tinggal menambah data saja, gitu. Contohnya ya. Nah, ini kayak sebuah kritikan yang disampaikan, tapi secara halus, gitu, dengan diawali pujian. Nah, itu adalah maksim pujian. Nah, yang keempat, maksim kerendahan hati atau modesty maxim, di mana penutur menurunkan penilaian positif terhadap dirinya atau sejalan dengan budaya rendah hati yang kuat di Indonesia. Misalkan nih, saya tidak sehebat itu kok, masih banyak yang bisa lebih hebat dari saya. Gitu. Nah, itu contoh kerendahan hati ya, maksim kerendahan hati. Lalu yang kelima, maksim kesepakatan, agreement maxim, yang mana meningkatkan kepemahaman dan mengurangi penolakan. Nah, tuturan yang tidak setuju biasanya diawali ekspresi persetujuan sebagiannya. Gitu. Misalkan, saya setuju idenya bagus banget, tapi kita perlu hitung anggarannya juga ya. Nah, itu tuh apa namanya, tuturan yang tidak setuju tapi diawali ekspresi persetujuan gitu. Nah, itu adalah maksim kesepakatan. Lalu ada terakhir maksim simpati, sympathy maxim, di mana digunakan dalam situasi berduka atau gembira untuk menunjukkan kedekatan emosionalnya. Misalkan, turut berbahagia ya atas kelulusan kamu. Nah, itu contoh simpati.
Nah, lanjut ya, kita ada juga yang teori yang kedua. Tadi kan teorinya si Lecce ya. Ini teori yang kedua adalah teori Brown dan Levinson atau phase theory, di mana mereka berdua ini, si Brown dan Levinson ini mengembangkan teori kesantunan paling berpengaruh yang berpusat pada konsep phase. Nah, apa sih konsep phase itu kita jelaskan ya. Positive phase yaitu keinginan seseorang untuk diterima, dihargai dan disukai. Ya itu balik lagi ya, positive phase ya. Nah, strategi ini untuk menjaga positive phase untuk menunjukkan keakraban, menggunakan sapaan informal, lalu dalam dalam hubungan dekat gitu, dalam hubungan dekatnya gitu kan, lalu mengajak bekerja sama gitu, solidarity, yang mana memuji atau menunjukkan empati, misalkan ya contohnya kita kerjakan kita kerja kelompok ini bareng-bareng saja ya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kita pasti bisa mengerjakannya. Nah, itu contohnya positive phase ya, jadi memberikan positif gitu. Nah, ada di samping positive phase ada negative phase. Nah, negative phase itu ya intinya negatif ya, yang mana seseorang untuk dihormati kebebasannya dan tidak dipaksa. Nah, strategi negatif politeness biasanya tidak dilangsung ya, jadi tidak direct, tidak langsung. Memakai kata-kata permohonan, memberikan pilihan dan menunjukkan permintaan maaf sebelum meminta sesuatu, misalkan maaf ya, apakah Anda bersedia membantu saya sebentar saja. Nah, itu contoh dari negative phase ya. Lalu kemudian selain positif dan negatif base, ada off record atau kesantunan tidak langsung. Ya, kesantunan tidak langsung. Yang mana si penutur memberikan isyarat tanpa mengatakan secara eksplisit gitu. Ini hal ini digunakan untuk menghindari kehilangan muka atau menyampaikan kritik tanpa menyakiti dan menolak dengan sangat halus, seperti tadi contoh di atas ya. Nah, misalnya sepertinya tugas ini banyak sekali ya. Nah, di sini di dalam contoh ini ada makna tersirat nih, minta bantuan gitu kan. Jadi dengan secara tidak langsung dia minta bantuan dengan mengatakan sepertinya tugas ini banyak sekali ya. Walaupun tidak langsung, tapi udah itu ada makna tersirat untuk minta bantuan. Kemudian ada belt on record, yang mana belt on record ini berbicara langsung tanpa penghalus, jadi to the point nih, to the point ya. Biasanya digunakan dalam situasi darurat antara peserta tutur yang sangat akrab atau ketika kejelasan lebih penting daripada kesantunan. Jadi dia to the point langsung gitu. Teori yang ketiga ya ada teori Spencer OT, yang mana Helen Spencer OT ya, Helen Spencer OT di sini dia mengembangkan report management theory, yaitu teori yang menekankan bagaimana manusia mengelola hubungan sosial atau report dalam interaksi. Misalkan fokusnya tuh bukan hanya tentang bahasa yang sopan, tetapi bagaimana tindakan komunikasi mempengaruhi kualitas hubungan antar pembicara antar penutur. Nah, teori Spencer OT ini ada tiga komponen utama. Satu, face management atau pengolahan muka atau citra diri, di mana dia mengadopsi konsepnya si face dari Goffman dan Brown Levinson tadi, tetapi diperluas lagi gitu. Nah, ia membaginya menjadi dua. Yang pertama, quality face, yaitu keinginan seseorang untuk dihargai atau kompetensi gitu. Lalu ada kualitas personal atau keahlian yang ia miliki. Misalkan tuh contohnya, kamu nggak bisa kerja ya, kerjanya begini aja gitu. Nah, itu kalau itu contoh ancaman ya, ancaman dari teori si quality phase. Nah, ada contoh dukungan. Kalau contoh dukungan itu ya idemu tadi bagus sekali gitu, yang
Idemu tadi bagus sekali. Nah, itu contoh dukungannya. Nah, yang kedua dari si Spencer Ott ini social identity phase, yang mana keinginan seseorang untuk dihormati sesuai identitas sosialnya atau peran serta keanggotaan kelompok. Nah, ada contoh ancamannya, misalkan contoh ancaman itu kayak meremehkan profesi atau status seseorang, gitu. Ya, dia cuman guru biasa aja. Nah, gitu kayak kayak meremehkan aja profesi seseorang gitu kan. Tapi ada juga contoh dukungannya, misalkan mengakui status atau peran sosialnya. Wah, dia hebat ya, sudah bisa menjadi guru. Itu adalah contoh dukungan. Nah, yang ketiga dari teorinya si Ochi tadi ada sociality rights, yang mana hak sosial dalam berinteraksi. Nah, ini tuh ini adalah hak-hak interpersonal yang diasumsikan dimiliki semua orang dalam interaksi sosial gitu. Dia membaginya menjadi dua. Yang pertama equality right atau hak atas keadilan, yang mana orang ingin diperlakukan adil, setara, wajar, tidak dieksploitasi atau direndahkan. Misalkan atasan membebani bawahan terlalu berat tanpa alasan gitu. Nah, itu contoh pelanggaran ya. Contoh pemenuhannya misalkan menghargai waktu dan tenaga orang lain. Nah, yang kedua dari si sociality right ini adalah association right atau hak atau hubungan sosial, yang mana orang ingin dihormati dalam hal kedekatan atau jarak sosial sesuai harapan mereka nih gitu. Misalkan contoh pelanggaran tadi itu terlalu mengatur kehidupan pribadi orang lain gitu, mengabaikan seseorang dalam kelompok gitu. Nah, itu sebenarnya tidak baik ya teman-teman ya gitu. Nah, itu adalah contoh pelanggaran nih, terlalu mengatur kehidupan kita atau mengatur kelompok gitu, atau misalkan tidak tidak apa ya namanya tadi ya, mengabaikan seorang dalam kelompok gitu kan. Padahal sebenarnya bisa nih anggota tim ini, tapi kita berikan apa namanya? Berikan dia challenge lah gitu. Nah, contoh pembunuhan, misalkan mengajak seseorang terlibat dalam percakapan, menghormati batas privacy. Jadi tadi mengajak seseorang terlibat dalam percakapan, misalkan atau dalam kelompok nih gitu. Biarkan dia mempunyai ide, biarkan dia apapun yang dia punya ide, yang dia mau jelas mau bagus nggak apa-apa. Yang kita berikan dia apa namanya challenge gitu. Jangan kita mengabaikan dia gitu ya. Setiap orang pasti punya lah gitu challenge tersendiri gitu ya. Jangan menganggap anggota ini dia nggak bisa, nggak usah gitu. Jadi kita berikan apa namanya challenge buat dia. Lalu ada interaction goals, yang mana tujuan interaksinya setiap komunikasi memiliki tujuan, misalnya meminta tolong, mengkritik, memuji. Kesantunan harus dilihat dari apakah tindakan bahasa pendukung atau menghambat pencapaian tujuan interaksi tersebut. Misalkan tujuannya tidak tercapai atau terhambat karena gaya bahasa, maka terjadi ketidaksantunan. Contohnya nih, meminta bantuan itu sama juga gaya tidak santun gitu kan. Cepat bantu saya sekarang gitu, dan dianalisis nih apakah tujuan terpenuhi gitu. Nah, tetapi hubungan rusak karena kesantunan dilanggar. Nah, itu tadi beberapa teori-teori dari apa namanya teori prinsip kesantunan dalam pragmatik. Nah, selanjutnya yang ketiga, bentuk santunan dalam bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh tim kami berikutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Olin. Saya lanjutkan ya dengan materi berikutnya, yaitu bentuk kesantunan dalam bahasa Indonesia. Kesantunan dalam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh budaya ketimuran dan nilai-nilai hierarki sosial. Kesantunan berbahasa adalah cara penutur menggunakan bahasa agar pesan tersampaikan tanpa mengancam muka lawan tutur.
Dalam bahasa Indonesia, bentuk kesantunan ada 9 ya. Yang pertama adalah pilihan kata yang santun, contohnya yaitu kata sapaan hormat, Bapak, Ibu, Saudara, Kakak, atau Ustadz, atau yang terhormat. Kemudian yang keduanya adalah struktur kalimat langsung dan tidak langsung. Contohnya yang langsung, kumpulkan sekarang. Kalimat yang tidak langsungnya, jika sudah selesai, bisa tolong dikumpulkan sekarang. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan intonasi lembut. Intonasi menjadi penanda kesatuan yang kuat dalam budaya lisan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pemilihan tingkat tutur. Bahasa Jawa memiliki krama, kemudian madya, ngoko, kemudian bahasa Sunda memiliki lemes dan loma, dan tingkat tutur ini digunakan untuk menunjukkan hormat. Dan mungkin ada bahasa-bahasa lain ya yang dari daerah lain. Itu tadi yang saya contohkan adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kemudian yang kelima adalah menyertakan justifikasi. Contohnya, maaf saya terlambat karena jalan sangat macet. Kemudian yang keenam, penggunaan kata permohonan. Contohnya tolong, mohon, silahkan, harap, yang fungsinya adalah untuk melembutkan permintaan. Kemudian yang ketujuh adalah kesantunan berdasarkan strategi bertutur. Nah, ini disampaikan atau mengacu pada teori Brown dan Levinson, di mana yang pertama adalah strategi tanpa ancaman muka yang digunakan untuk kedekatan atau urgensi, tetapi tetap sopan. Contoh, Bu, boleh saya bantu bawa barangnya? Kemudian yang keduanya adalah strategi kesantunan positif. Ini menunjukkan kedekatan, perhatian, atau penghargaan. Contohnya, ide kamu bagus sekali. Boleh aku tambahkan sedikit saran? Dan yang ketiga adalah strategi kesantunan negatif, yaitu menghargai privasi dan ruang pribadi lawan tutur. Contoh, maaf mengganggu sebentar. Apakah Anda keberatan jika saya bertanya? Yang ketiga adalah strategi bertutur tidak langsung, yaitu memperhalus maksud. Contohnya, sepertinya cuacanya panas ya, mungkin jendelanya bisa dibuka. Nah, maksudnya dari pembicara itu adalah meminta membuka jendela. Kemudian yang kedelapan adalah kesantunan dalam ranah resmi. Kesantunan dalam ranah resmi ditandai oleh kalimat baku dan lengkap, hingga hindari menggunakan bahasa gaul, kemudian menggunakan Anda atau Bapak atau Ibu, dan ungkapan penghormatan ini seperti dengan hormat, terima kasih, dan mohon izin. Yang kesembilan adalah kesantunan dalam ranah tidak resmi. Ini boleh menggunakan ragam santai tetapi tetap sopan. Contoh, maaf ya, tadi aku telat atau macet banget. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam bentuk kesantunan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Fir. Oke, terima kasih Bu Nur. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesantunan. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada usia. Nah, faktor usia ini uh, kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau berbicara itu pasti akan lebih santun kepada orang yang lebih tua. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesantunan itu sendiri. Jadi level kebahasaan itu kan pasti beda. Pemilihan kata kita juga pasti beda ketika kita berbicara kepada yang lebih tua, yang sepantaran atau seumuran, maupun yang lebih muda dari kita. Lalu yang berikutnya ada status sosial, yang mana jabatan atau kedudukan mempengaruhi strategi orang dalam bertutur kata. Contohnya seperti orang-orang priayi, mereka pasti pemilihan kata dalam berbicara, kesantunan mereka itu pasti berbeda dengan kita secara penduduk
lokal yang biasa aja ya, nggak priai kayak mereka kan. Itu faktor status sosial sangat mempengaruhi juga orang untuk berbicara. Lalu yang berikutnya keakraban. Di sini semakin dekat hubungan, semakin santai bahasanya. Tapi kadang-kadang faktanya orang kalau makin akrab, makin kurang ajar ya bahasanya. Saya nggak tahu ya pengalaman Bapak Ibu. Tapi kalau saya dan teman-teman ya biasa begitu, semakin akrab, semakin semakin nggak sopan, semakin nggak ada kesantunan di situ. Oke, kemudian yang berikutnya ada konteks situasional, yang mana situasinya formal atau informal. Di sini eh, pasti akan ada bahasa-bahasa yang kita pilih dalam situasi formal seperti apa, dalam situasi yang non formal seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Bu Nur dan Miss Olin di slide sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ada faktor norma budaya, yang mana Indonesia ini cenderung menghindari ketegasan yang berlebihan. Kemudian faktor yang berikutnya ada jenis kelamin. Menurut penelitian, mereka mengatakan bahwa perempuan itu biasanya cenderung lebih menggunakan tuturan yang santun dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian yang berikut ada media komunikasi, yang mana pesan di WhatsApp atau email membutuhkan strategi kesantunan yang berbeda dibanding dengan lisan. Jadi bahasa tulis itu pasti berbeda dengan bahasa lisan karena persepsi orang bisa beda. Lanjut ke slide yang berikutnya tentang wujud kesantunan dalam berbagai tindak tutur. Yang pertama, tindak tutur permintaan. Contoh permintaan yang santun itu bisa tolong ambilkan air sebentar. Jadi di situ menggunakan kata tolong. Tapi kalau yang tidak santunnya kayak bosi perintah gitu. Ambilkan air. Eh, jadi ada bedanya ya antara ambilkan air sama bisa minta tolong ambilkan air sebentar gitu. Terus yang berikutnya ada tindak tutur kritik. Contohnya tidak contoh tindak tutur kritik yang tidak santun itu eh, tugasmu berantakan. Tapi kalau santunnya tugasmu sudah bagus, mungkin ada bagian yang bisa kamu perjelas. Jadi di situ kelihatan ya mana yang lebih santun dan enggak. Kemudian tindak tutur penolakan. Contohnya tidak santun kalau kita bilang tidak bisa, langsung banget tegas gitu kan. Tapi kalau yang santunnya, kita bisa bilang dengan cara, saya ingin membantumu, tapi hari ini saya ada keperluan yang lain. Ngeles juga ya. Lanjut. Eh, yang berikutnya tindak tutur menegur. Contoh tidak santunnya, kamu salah langsung gitu ya. Tapi contoh yang santunnya kita bisa menggunakan kalimat, sepertinya ada bagian yang bisa diperbaiki. Coba kita cek sama-sama gitu ya. Jadi ada perbedaannya ya. Selanjutnya, analisis kesantunan dalam percakapan akan dibawakan oleh siapa? Bu Vika ya? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Fir atas kesempatannya. Selanjutnya, materi kita adalah analisis kesantunan dalam percakapan. Next, Pak Fir. Oke, Nah, di sini ada contoh kasus pertama di lingkungan kelas. Terkadang ketika di kelas kita tahu kadang anak-anak ini berisik. Jadi di sini untuk kata santunnya adalah Ananda, boleh duduk dengan lebih tenang. Kita masih belajar ya. Itu kata santunnya. Terkadang kita sebagai guru juga suka lepas kontrol ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba suka bilang, jangan berisik. Berisik banget sih kalian. Kadang kita suka nggak sadar ngomong kayak gitu. Nah ini eh, kita lihat ya. Di sini ada Ananda boleh duduk dengan lebih santun. Nah tuturan tersebut ini tidak tuturan tersebut ini tidak menggunakan perintah langsung seperti tadi yang saya katakan seperti diam atau mungkin duduk yang tenang. Itu kan bentuk perintah yang langsung, melainkan menggunakan bentuk pernyataan yang lebih halus karena ada sapaan yang Ananda. Jadi tuturan ini juga menciptakan nuansa hormat dan penuh perhatian sehingga
Strategi ini mencerminkan penerapan negatif politeness, yaitu menghormati kebebasan dan ruang pribadi lawan tutur. Dengan demikian, guru juga tetap dapat mengkontrol situasi kelas tanpa membuat siswa terasa terancam atau dipermalukan. Next, Pak Fir. Nah, ini yang selanjutnya, eh, back Pak Fir, ini udah kasus 3. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Contoh kasus kedua ini adalah di lingkungan kantor ya Bapak Ibu ya. Contohnya nih, contoh tuturan pegawai yang sopan dan santun. Itu adalah Pak atau Bu, jika Bapak berkenan, bolehkah saya menyampaikan laporan ini besok pagi? Nah, ini juga sesuai dengan tadi yang dibacakan Pak Fir, ketika kita berbicara dengan atasan kita atau mungkin dengan yang lebih tinggi dari kita, itu harus dengan kata-kata yang lebih sopan atau lebih santun. Nah, di sini penggunaan frasa jika berkenan, Bapak berkenan dan bentuk pertanyaan bolehkah menunjukkan sikap sopan kita dan tidak memaksa. Serta kita juga menghargai otoritas dan waktu pimpinan. Jadi tuturan ini memenuhi maksim kebijakan yang tadi dibacakan oleh Miss Olin karena meminimalkan beban kepada lawan tutur. Serta tutur kata ini juga menerapkan maksim kerendahan hati. Karena kenapa? Karena penutur tidak memaksakan kehendak sendiri. Karena di sini sudah disampaikan tuturannya, Pak, jika Bapak berkenan. Jadi tidak ada unsur memaksa ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian hubungan profesional antara penutur dan lawan bicaranya itu tetap terjaga secara harmonis. Lanjut, Pak. Selanjutnya adalah contoh kasus yang ketiga, yaitu di media sosial. Contoh komentarnya, saya memahami pendapat Anda, tapi izinkan saya memberikan pandangan berbeda. Nah, ini sama nih Pak, Bapak Ibu, ketika kita sedang berdiskusi seperti ini, contohnya seperti kita ada yang menambahkan, itu boleh Bapak Ibu untuk mengapresiasi jawaban sebelumnya. Jadi saya setuju dengan pendapat Bapak atau Ibu, tapi saya ada pandangan lain nih, tapi saya ingin menambahkan. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, pernyataan ini diawali dengan unsur pengakuan terhadap pandangan lawan tutur yang berfungsi untuk membangun suasana yang positif. Karena ada frasanya di sana, izinkan saya itu menjadi penanda kesopanan yang mengurangi agar agar yang lawan bicara kita terkesan konfrontatif ya. Nah, tuturan ini juga mencerminkan penerapan maksim kesepakatan karena berupaya menonjolkan titik temu terlebih dahulu sekaligus menunjukkan sikap rendah hati dalam menyampaikan perbedaan pendapat. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, diusahakan ketika ini kan kita sama saja kita menggunakan media sosial, bukan media sosial sih, ini lebih menggunakan media online. Jadi nanti diusahakan ketika menambahkan agar sesuai ya dengan materi kita pada hari ini. Jadi coba ditambah, kalau misalnya ingin menambahkan boleh menggunakan kalimat yang santun seperti saya memahami pendapat Anda atau tapi saya ingin izin ya memberikan pandangan berbeda gitu boleh. Lanjut Pak Fir. Nah, ini selanjutnya adalah relevansi prinsip kesantunan dalam berkomunikasi. Yang pertama, ini ada komunikasi digital. Dalam komunikasi digital, contohnya itu seperti email atau mungkin media sosial atau mungkin seperti kita saat ini Zoom gitu. Nah, unsur intonasi, mimik wajah serta bahasa tubuh itu tidak dapat ditangkap langsung oleh penerima pesan. Akibatnya adalah apa? Tuntunannya itu tuturan yang diungkapkan itu terkadang rentan disalahartikan. Nah, atau mungkin terkadang lawan bicara kita beranggapan yang kita ucapkan ini adalah kok orang ini kok kasar, kok orang ini gak sopan seperti itu ya, ya Bapak Ibu ya. Kadang kita juga suka merasa seperti itu ya. Nah, dalam konteks ini prinsip kesantunan berperan penting untuk menjaga etika berbahasa di ruang digital.
Nah, penerapan prinsip kesantunan ini juga dapat diwujudkan melalui penggunaan salam pembuka dan penutup. Lalu pemilihan kata yang sopan untuk menghindari pe- untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena terkadang ketika kita di sosial media, kadang penggunaan huruf kapital itu terkesan kita berteriak. Contohnya tulisan iya dengan huruf kecil dengan iya huruf kapital itu berbeda maksudnya. Dengan demikian kesantunan mampu meminimalisir konflik serta membangun interaksi yang harmonis di dunia maya. Lalu yang kedua itu ada di dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, relasi komunikasi antara guru dan peserta didik merupakan faktor yang penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang positif. Guru memiliki otoritas di dalam kelas, namun penggunaan bahasa yang terlalu langsung dan keras dapat menimbulkan rasa tertekan pada siswa. Seperti contohnya yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang analisis di ruang kelas, di lingkungan kelas. Nah, oleh karena itu, penerapan strategi kesantunan seperti penggunaan permintaan, bentuk permintaan maaf atau mungkin ada kata-kata Ananda, nak, jangan jangan seperti itu ya. Nah, itu mungkin bisa digunakan karena sikap santun dalam bertutur itu membantu menciptakan lingkungan belajar yang menghargai dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu juga, tindak tutur yang sopan itu juga dapat memperkuat hubungan emosional antara guru dan peserta didik kita. Lalu yang ketiga nih ada dunia kerja. Di dunia kerja, komunikasi berlangsung dalam berbagai situasi formal maupun semi formal, baik melalui email, rapat, presentasi maupun diskusi. Peran prinsip kesantunan ini adalah sebagai pedoman dalam menjaga profesionalitas kita. Selain itu juga dia dapat membangun rasa saling menghormati serta mencegah terjadinya kesalahpahaman. Nah, penggunaan kesantunan ini juga harus harus mencerminkan etika komunikasi profesional yang baik. Dengan demikian, kesantunan tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai strategi untuk mendukung efektivitas kerja sesama tim kita. Lalu yang terakhir ini ada masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural yang terdiri atas berbagai latar belakang yang berbeda, bahasa yang berbeda, penerapan prinsip kesantunan ini harus dijadikan garda terdepan karena perbedaan cara bertutur dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bila yang lawan bicara itu tidak saling memahami. Prinsip kesantunan berfungsi sebagai jembatan antar budaya yang memungkinkan terjalinnya komunikasi yang harmonis. Dengan memperhatikan norma, kebiasaan, dan nilai kesopanan yang berlaku pada budaya lain, seseorang dapat menunjukkan rasa hormat sehingga komunikasi lintas budaya akan berlangsung lebih baik. Lanjut, Pak Fir. Nah, yang terakhir, ini ada kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Kesimpulan pada pagi hari ini adalah kesantunan dalam kajian pragmatik merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan komunikasi antar manusia. Dalam perspektif pragmatik, makna tuturan tidak hanya bergantung pada struktur bahasa, akan tetapi pada konteks sosial, hubungan interpersonal, dan tujuan komunikasi. Oleh sebab itu, kesantunan dipandang sebagai strategi linguistik sekaligus sosial untuk menjaga keharmonisan interaksi serta menghormati mitra tutur dan menghindari potensi konflik. Pemahaman terhadap kesantunan sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai sopan santun, rasa hormat, dan keharmonisan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator Pak Udra.
Baik, terima kasih kepada Bu Pika, Pak Pir, Bu Nur, dan Bu Olin atas pemaparan materinya. Baik demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua. Selanjutnya, saya membuka sesi tanya jawab dan dengan senang hati jika ada yang ingin bertanya atau sudah tidak ada pertanyaan. Boleh Tanya Bapak Ibu? Pak, saya tanya Pak, izin bertanya. Boleh. Triwindusari. Halo. Iya Bu Ibu. Tri, silakan Bu. Dari kelompok berapa Bu? Saya dari kelompok 12 Pak. Ini mau ngomongin soal penggunaan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul itu sering kita temukan di ruang publik atau di kelas-kelas gitu ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu kalau misalnya murid-murid kita menggunakan bahasa gaul di dalam kelas? Dan bagi mereka, misalnya istilah-istilah, sorry kalau saya harus ngomong anjir, anjay begitu, sudah hal yang biasa, dinormalisasi gitu. Menurut mereka itu suatu hal yang keren. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi hal tersebut? Atau strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk untuk supaya meredakan hal-hal yang menurut saya itu tidak baik. Begitu aja pertanyaannya. Bisa dimengerti Bapak, Ibu? Ya Bu, saya menyimak Bu. Bisa Bu, bisa. Jadi ya intinya strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menjaga anak-anak tetap menjaga kesantunan berbahasa begitu ya? Bapak, Ibu. Ya, iya Bu Strategi. Putri. Ya, Pak Bu Tri, Udra, mungkin di ini Strategi. dulu ya, di tampung dulu ya pertanyaannya. Ya, Ya boleh. gimana Pak Udra? Kita Silakan. sesi 1 ini berapa pertanyaan Pak? 3 atau Bagusnya sih 3 3 Pak pertanyaan dulu Pir. kali ya? Ya, 3 3 ya. pertanyaan dulu kali ya. Kita tampung dulu. Kasih ya Putri. Iya. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya, Iya, Pak. apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Iya, Bapak Heru, Itu silakan. ada Pak Heru, Pak. Silakan Pak, boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Heru. Saya tertarik terkait dengan tadi itu penggunaan komunikasi digital ya. Nah, di sana kan terkait dengan adanya penggunaan media sosial, kemudian dunia kerja gitu kan, dan beberapa pembahasan yang lain gitu. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih strategi untuk menumbuhkan kesadaran kesantunan berbahasa pada generasi muda yang sekarang gitu kan. Nah, kemudian tadi juga saya tertarik terkait dengan yang fenomena media sosial tadi gitu kan. Pernah dibahas tadi kan ada Bu Vika kalau tidak salah terkait dengan yang penggunaan huruf kapital yang seringkali itu tadi dibahas disalahartikan maknanya gitu kan, bahwa penggunaan huruf kapital itu dianggapnya meluapkan emosi kemarahan. Nah, di sini tuh apakah ada pelanggaran kesantunan atau dari kesalahan pemahaman maknanya gitu. Soalnya saya pernah mencontohkan sendiri gitu, iseng coba ke anak-anak untuk mengumpulkan tugas, kumpulkan sekarang. Tapi menggunakan tugasnya dikumpulkan sekarang, tapi menggunakan huruf kapital. Otomatis respon dari anak itu seolah-olah, wah cepet nih kumpulkan, Pak Herunya marah gitu. Nah, apakah
ada kesalahpahaman terhadap pemaknaannya atau, apa ya istilahnya, atau tadi melanggar kesantunan tadi gitu. Mungkin itu sih, Bu, yang mau saya tanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heru. Satu lagi ya ditampung, Bapak Ibu. Ada Bu Listi, boleh Bu Listi silahkan. Oke, terima kasih Pak Udra, Miss Olin atas kesempatannya. Bapak Ibu kelompok Ya. 1, izin saya bertanya. Ini materi pragmatik terakhir ya Bapak Ibu ya? Iya kan ya? Kelompok 1 tuh. Oke. Berkenaan seperti yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, kita ini belajar pertama konsep sosiolinguistik, kemudian konsep psikolinguistik, dan sekarang konsep tentang pragmatik. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, hubungan antar ketiganya itu seperti apa dalam membentuk suatu kesantunan berbahasa? Seperti itu. Terima kasih. Kalau bisa diberikan contohnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bu Listi, maaf, boleh diulang? 3 hal tadi apa sih? 3 konsep pembelajaran yang pernah kita lakukan, Oke, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan terakhir pragmatik. Apa kaitan ketiganya dalam membentuk kesantunan berbahasa? Minta tolong diberikan contohnya. Terima kasih. Baik, sudah 3 pertanyaan ya Pak Udrayana ya. Sudah Miss Olin. Oke. Baik, tadi ada 3 pertanyaan dari Ibu Tri, dari Pak Heru, dan dari Bu Listi. Ya, saya mencoba untuk menjawab pertanyaannya Pak Heru, ya, tentang bagaimana strategi, ya, bagaimana strategi cara menumbuhkan kesadaran kesantunan berbahasa pada generasi muda ya Pak ya. Di tengahnya derasnya pengaruh media sosial, budaya global. Ya, Nah, betul, Bu. saya mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Pak Heru. Nah, memang agak apa namanya menumbuhkan kesadaran kesantunan itu memang perlu apa ya? Perlu eh, 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 cara yang cara yang berbeda ya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut. Nah, menumbuhkan kesadaran kesantunan berbahasa pada generasi muda, menurut saya perlu membutuhkan kerjasama, bukan dari hanya pendidik saja ya, bukan dari antara pendidik saja, dari orang tua, dari sosial lingkungan, dari teman-teman sebayanya, dari apalagi sekarang dunia era digital ya, dari dunia digital ini dan platform digital. Nah, itu menurut saya apa namanya kita membutuhkan kerjasama antara hal-hal tersebut. Nah, namun kesantunan tidak hanya persoalan pilihan kata juga, gitu kan, pilihan kata. Bisa yang tadi seperti yang dibilang Pak Heru tadi, misalkan tadi contoh kasus Pak Heru memberikan ada tugas dengan tulisan dengan caption tulisan besar, gitu. Nah itu juga ya. Kemudian juga ada juga dari apa namanya tadi persoalan kata, tulisan bagaimana tulisannya yang caption atau ada juga di bold gitu kan tuh. Nah terus ada juga tetapi juga persoalan empati, nah tanggung jawab dan kesadaran sosial.
Nah, tadi Pak Heru bilang ada case tersebut, saya juga pernah mengalami hal yang sama ya terhadap atasan saya, kepala sekolah saya. Jadi waktu itu saya membuat email, kalau saya sih bukan captionnya tulisannya besar, saya bold, saya hitamkan, saya kirim email bahasa Inggris ya kami. Saya kirim email lalu padahal sebenarnya saya bukan bermaksud untuk apa ya, untuk apa sih namanya, kalau caption atau bold kan kesannya menyuruh gitu kan, kayak memberikan harus harus digas gitu istilahnya gitu kan. Tapi kepala sekolah kami, prinsipal saya itu kayak tersinggung gitu dengan bahasa bahasa saya gitu kan, dengan tulisan ketikan email saya yang di bold itu gitu. Eh, dia bilang ini maksudnya bagaimana gitu. Kenapa kamu tulisannya bold seperti ini? Em, Why you write email like this gitu kan. Terus karena saya tidak bermaksud untuk apa sih namanya, untuk apa ya, cuman hanya menegaskan part itu saja kali, apa sih, part-part itu aja gitu, bukan berarti saya harus menyuruh gitu, harus bagaimana. Beliau sudah seperti tersinggung. Nah, itu sih sepertinya kayak tadi yang Pak Heru di case-nya di sekolah sama saya juga, karena mungkin di dunia pekerjaan atau di dunia kita seperti itu, hal-hal seperti itu sebenarnya udah umum ya. Kalau kalau caption itu udah pasti memerintahkan, menyuruh, memberi gitu kan. Padahal bukan berarti gitu. Jadi memang pragmatiknya maksudnya apa, tergantung apa sih ya, em, orang menilai juga. Tapi dengan poin seperti itu, dengan caption yang tulisan besar atau bold seperti, orang sudah memikirkan bahwa oh dia sudah menyuruh saya gitu. Sandra, tas yang didapatkan, yakni 34 kantong yang menampung sekitar puluhan ribu putih. Oke, saya. Nah, itu ya mungkin dari situ ya kita bisa pelajari juga. Nah, tapi saya memberikan beberapa strategi yang seperti Pak Heru katakan tadi, apa sih yang bisa kita berikan strategi untuk menumbuhkan kesadaran kesantunan berbahasa pada generasi muda. Nah, ada beberapa strategi yang saya cermati gitu kan. Kita bisa melalui pendidikan praktik atau bukan teori ya, maksudnya melalui pendidikan praktik, misalkan ajaran kesantunan itu perlu dibiasakan melalui simulasi komunikasi nyata gitu. Jadi mungkin kayak tadi case yang tadi itu mungkin bisa kita mulai dari sekarang, tapi memang sudah biasa dari dulu kalau caption seperti itu atau bold itu sudah berarti itu kalimat perintah gitu. Tapi mungkin kita berikan kesadaran dalam pendidikan gitu kan. Misalkan ada juga contoh nih, misalkan siswa atau peserta didik diminta memperbaiki chat. Bu, tugasnya mana ya? Kok nggak dikirim-kirim? Nah, itu tuh contoh kasusnya. Itu bisa menjadi diperhalus gitu, dibuat diperhalus gitu kan. Bu, mohon maaf, boleh info apakah tugasnya sudah dikirim gitu. Terima kasih. Nah, itu contoh kasus. Nah, mungkin kita bisa memberikan pendidikan praktik gitu kepada anak-anak didik kita gitu. Jadi di generasi dia berikutnya bisa mengikuti simulasi seperti itu dengan komunikasi yang baik gitu. Tuh, satu ya, pendidikan praktik. Nah, strateginya. Yang kedua ada penguatan literasi digital, di mana kita tuh era sekarang tuh anak-anak tuh udah digital ya, beda dengan zaman kita dahulu gitu ya. Nah, generasi muda itu menurut saya perlu memahami etika bagaimana komunikasi online dan jejak digitalnya itu bagaimana gitu. Misalkan nih ada contoh kasus. Seorang peserta didik berkomentar kasar nih di Instagram sekolah karena marah. Gitu. Biasanya kan anak-anak tuh di medsos itu kan ya bahasa-bahasanya ya gitu. Nah, itu bisa ditunjukkan bagaimana komentar tersebut dapat dilihat publik dan mempengaruhi reputasi dirinya. Jadi dia kita berikan didikan bagaimana cara berkomentar yang baik di media sosial, apalagi di Instagram atau medsos sekolah. Bagaimana memberikan tanggapan komentar yang baik, bukan yang marah-marah.
Nah, itu strategi kedua. Strategi ketiga nih, ini biasanya paling penting sih strategi ketiga nih, peran orang tua sebagai teladan. Itu sih yang pertama sih sebenarnya, maksudnya hal yang pertama di keluarga dulu ya. Peran orang tua, bagaimana kesantunan itu bisa terjaga. Keluarga harus membiasakan penggunaan tutur santun di rumah. Karena memang dari keluarga dulu ya, apapun itu kita dari keluarga dulu tuh. Baru sekolah, baru lingkungan gitu kan. Gimana gitu cara tutur santun di rumah tuh bagaimana, tutur kata yang baik tuh bagaimana dari lingkungan rumah itu gitu kan. Misalkan tuh kadang kan saya sendiri sama anak saya sendiri gitu, ayo cepetan makan gitu kan. Nah, seperti itu contoh-contoh yang bikin makan jadi membawa gitu, ini cepetan kerjain soalnya gitu. Jadi kan mama-mama begitu ya, mak ya gitu. Itu tuh bisa ditiru, diikutin, dicontoh ke lingkungan teman-temannya atau apa gitu. Intinya sih bahasa itu dari rumah dulu gitu, dari orang tua dulu. Nah, ada strategi keempat nih yang saya cari tahu juga, guru dan sekolah sebagai model komunikasi. Nah, ini ya di lain tadi itu, ini yang penting juga, kita sekolah itu adalah model komunikasi, role model gitu. Jadi kita harus membiasakan peserta didik itu berkomunikasi sopan, formal gitu dalam setiap ucap, dalam setiap tugas, dalam setiap kelompok kelas. Jadi kita harus nge-treat anak-anak untuk berbicara dengan sopan. Nah, ini penting ya, penting banget. Jadi kita sebagai role model harus memberikan tutur kata atau tutur santun yang baik, karena mereka akan mencontoh kalau misalnya ibu dosen ini kalau memberikan diskusi itu enak gitu kan. Cara penuturnya itu tidak marah-marah sehingga kita bisa menyerap ilmu gitu. Bu dosen ini kok marah-marah, udah nggak masuk gitu kan. Tapi dia ngasih tugas tuh nggak jelas gitu. Jadi jadi guru itu atau dosen itu memberikan contoh kepada kita juga bisa mengikuti gitu kan. Nah, itu ya contohnya misalnya itu yang strategi yang keempat. Nah, lingkungan dan komunitas gitu. Cari lingkungan yang positif gitu ya, maksudnya lingkungan komunitas positif, komunitas literasi atau klub debat gitu yang membiasakan pola bicara santun. Tapi bisa juga sih dalam komunitas teman-teman gitu kan, kita biasakan berkomunikasi dengan tutur kata yang santun, berbicara yang santun, memberikan komentar yang santun gitu. Ya, ada juga edukasi media sosial positif gitu, di mana kita di medsos itu bisa memberikan bahasa-bahasa yang baik, komentar yang baik, tutur kata yang baik. Itu sih menurut saya beberapa strategi untuk bagaimana kesantunan itu di dalam era generasi muda saat ini. Itu saja, boleh. Terima kasih untuk Pak Heru atas pertanyaannya. Sama Bu. Ya, Terima terima atas jawabannya. kasih Bu Olin atas jawabannya. Gimana Pak Heru? Aman Pak Udra, Aman, sangat jelas oke. bilang sekali ya, karena mungkin kita juga pernah mengalami di situasi tersebut gitu, yang sehingga menjadikan sebuah multitafsir gitu kan. Ya, terima kasih banyak untuk kelompok presentator. Ya, sama-sama Ya, Pak Heru. baik Pak Undra, saya izin menanggapi lagi ya. Tidak menanggapi jawaban dari Miss Olin, tapi ini saya mau sekalian menjawab ya kayaknya ya ini dengan pertanyaan dari Bu Tri. Jadi pertanyaan Bu Tri ini memang case-nya berbeda ya, tapi sepertinya jawabannya itu
hampir sama seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Miss Olin barusan ya, bahwa fenomena kalau dari pertanyaan Pak Heru itu tentang fenomena huruf caps lock. Orang-orang ngetiknya huruf besar semua, kapital semua itu jadi meaningnya negatif, kok dia marah gitu. Padahal maksudnya mungkin cuma iseng doang. Nah, dan itu memang sebenarnya kalau ditanya melanggar kesantunannya nggak? Eh, Jawabannya ya itu melanggar karena itu sebuah kesengajaan. Misalnya hal itu dilakukan dengan kesengajaan, maka itu dikatakan sebagai sebuah pelanggaran dalam prinsip kesantunan. Karena itu dilakukan sengaja. Karena kenapa dikatakan itu melanggar kesantunan? Ya karena itu tadi orang-orang ini peraturan yang memang tidak tertulis, tidak ada literaturnya tentang hal ini, tetapi semua kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran yang tidak tertulis bahwa kalau orang ngetik caps lock, artinya dia marah. Makanya ketika seseorang dengan sengaja mengetik caps lock semua, padahal itu cuma iseng, ya itu berarti nggak salah juga ketika orang lain menganggap itu sebagai, wah dia marah nih gitu kan. Nah, gitu. Karena memang ini melanggar prinsip kesantunan itu sendiri. Kesantunan yang tidak ada catatan yang eh, tidak ada penelitian yang menuliskan tentang itu, tetapi diterima oleh khalayak. Kita semua menerima itu sebagai sebuah kesantunan. Oke. Nah, hal yang sama di pertanyaan Putri itu kan, kasusnya adalah bagaimana anak-anak di kelas itu menggunakan bahasa gaul ya. Kayak anjir gila sih, keren banget gitu, gila banget gitu-gitu kan. Nah, itu eh, bagaimana strategi kita untuk menerapkan kesantunan itu ke anak didik seperti tadi yang Miss Olin sudah sampaikan juga bahwa kita sebagai seorang pendidik itu memang harus memberikan contoh ya. Kembali lagi kepada semboyan apa eh, Tuturi Handayani apa sih itu lengkapnya lupa lagi. Ingat Sasung Tulodo, Ingat. ingat Ah, Sasung gitu. Tulodo, Jadi kembali lagi mau yang Madiun jadi Mangun Karsa. semboyan itu tuh mau mau sampai tahun berapapun saya kira akan terus relevan dengan kehidupan sosial kita ya, secara kita orang Indonesia ya. Itu tuh akan terus relevan karena eh, ya itu tadi kalau di dalam kelas kita sebagai pendidik kita harus memberikan contoh bagaimana penggunaan itu dan segala macamnya. Kalau kita sendiri sebagai guru ngomong ke peserta didik kita, misalnya lagi break time, terus kita ngomong, anjir gitu-gitu. Nah, nggak boleh kita salahkan peserta didik kalau misalnya anak-anak ini pada akhirnya ngomong hal yang sama terhadap kita sebagai seorang guru atau kepada orang-orang yang lebih tua secara usia. Nah, kenapa saya bilang tidak bisa kita salahkan? Karena kita sendiri memberikan contoh. Tetapi kalau kita sebagai pendidik di dalam kelas maupun di saat break time yang namanya di dalam lingkungan sekolah, kalau kita memberikan contoh dengan bertutur kata yang sopan, bertutur kata yang baik, hal ini juga saya kira bisa mempengaruhi anak-anak. Memang sih butuh effort ya, butuh effort ya. Nggak yang langsung semudah kita membalikan telapak tangan, tapi ya memang pasti akan berefek kalau kita lakukan terus-menerus. Karena ini kan hubungan sebab akibat menurut saya ya, Putri. Jadi kayak kita kalau ngomong sopan ke anak-anak, anak-anak pasti akan sopan juga ke kita. Tapi kalau kita ngomongnya kasar ke anak-anak, nah hal itu akan balik ke kita lagi. Gitu. Iya, Eh, Kalau misalnya ya, Putri, kalau misalnya mau kita kaitkan dengan makalah tadi ya, dengan materi tadi. Misalnya eh, fenomena anak-anak sekolah yang menggunakan bahasa gaul seperti anjir, gila sih gitu kan. Kita bisa kaitkan dengan teori-teori tadi yang sudah disampaikan oleh kami, yang disampaikan oleh Miss Olin ya kalau nggak salah itu. Yang pertama tuh kita bisa kaitkan dengan prinsip kesantunan dari Leach. Itu kita bisa menganalisis menggunakan prinsip kesantunannya dari si Leach ini ya. Yang pertama itu tentang maksim kebijaksanaan. Jadi maksim ini kan menuntut penutur untuk mengurangi ketidaksantunan terhadap orang lain. Nah, penggunaan kata anjir seperti contoh ya, kadang dianggap kasar oleh sebagian orang, terutama guru dan orang yang lebih tua. Jadi, anak-anak perlu menyesuaikan pilihan kata agar tidak mengurangi rasa nyaman atau membuat orang lain merasa direndahkan. Lalu, kalau misal Kak Fir, masih berkaitan dengan materi di presentasi kami tadi ya, itu kita bisa menganalisis dengan maksim
approbation maxim itu apa sih tadi? Maksim kesimpatisan. Apa sih? Gitulah kira-kira. Nah, gitu penggunaan bahasa yang lebih halus menunjukkan penghargaan pada lawan bicara. Jika bahasa gaul berpotensi dianggap merendahkan atau tidak menghargai, maka itu melanggar maksim ini. Nah, contoh lagi eh mana tadi saya baca ya? Tunggu Pak Fir. Pak Fir, Ya, boleh ya, saya komen? boleh, boleh. Oke, Silakan Bu saya kalau kira mau sudah menanggapi. cukup, iya. Iya, saya kira sudah cukup jelas sebenarnya. Pertanyaan saya memang mirip-mirip Oke, dengan Pak Heru ya. Kalau Pak Heru di dunia digital, kalau saya tuturan langsung di kelas kan gitu ya. iya Eh, betul betul. cukup jelas sekali jawaban dari Miss Olin sama Pak Fir. Namun pertanyaan berikutnya, ini santai aja. Iya iya. Iya. Apakah Bapak perlu memberikan hukuman? Apakah Bapak perlu memberikan hukuman apabila ada murid kita yang seringkali begitu, berucap begitu? Oke, kalau saya pribadi Mm-mm, ya, saya tanggapan secara pribadi. Saya nggak tahu bapak mm-mm, bapak ibu yang lain mungkin nanti boleh mm-mm, memberikan tanggapan juga. Tapi kalau mm-mm, saya secara pribadi, saya tidak harus memberikan punishment untuk anak-anak saya gitu ya. mm-mm, Tergantung, ini opsional. Kasusnya apa dulu Bu? mm-mm, Ya kan? Kalau mm-mm. misalnya dia berbicara, oh anjir ke saya dengan kasus yang agak serius, ya saya sebagai seorang guru saya harus memberikan punishment, hukuman. Tujuannya apa? Agar dia tahu ada efek jerah di situ. Oh, saya ngomong kayak gini tuh nggak baik ke guru saya. Kalau kita nggak menghukum, kita menormalisasikan hal itu akan menjadi sebuah kebiasaan, habit untuk dia. Oh, nggak apa-apa, si Pak Pak Fir kan kalau saya ngomong kasar dia nggak masalah. Ya udah nggak apa-apa, ke depan saya ngomong kasar aja, gitu. Nah, beda kalau misalnya Bu, saya denger nih, oh dia ngomong anjir ke temannya, itu saya nggak perlu kasih punishment karena begini, kita kita harus sadar ya, kita harus melek dengan kemajuan perkembangan kita zaman sekarang ini ya. Contohnya nih Bu, anak-anak itu kadang-kadang dia ngomong anjir ke temannya, sebenarnya dia di rumah nggak biasa, tapi karena di sekolah dia membiasakan itu. Untuk apa? Itu tuh cara pertahanan diri juga supaya mereka bisa diterima dalam circle mereka misalnya. Jadi terpaksa dia mau nggak mau dia harus ngomong anjir, ngomong gila sih gitu-gitu ke teman-temannya supaya dia bisa diterima di circle itu, Bu. Gitu. Jadi Oke, kasusnya itu ya. Kira-kira gitu, Bu. Bisa diterima ya, Bu ya. oke, baik. Iya. Ya. Terima kasih, Bu Tri. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin mau menanggapi pertanyaan lanjutan dari Bu Tri, silakan. Miss Olin mungkin gimana? Haruskah diberi punishment atau gimana? Eh, kalau soal menurut saya kalau sama sih sama Pak Fir juga ya, tergantung situasi dan kondisi juga di lapangan. Jadi kalau misalkan ada anak yang mengatakan seperti anjir gitu, kita lihat dulu konteksnya ketika dia berbicara, apakah dia bahasa tubuhnya tuh gimana dulu nih. Kalau misalkan anjir gitu kan sambil bercanda gitu kan, mungkin hanya kita menegur, menegur apa namanya, menegur saja mengingatkan kalau kamu itu tidak boleh berkata seperti itu. Tapi kalau konteksnya dia bahasa tubuhnya anjir, gua kagak suka banget sama dia bulu gitu kan. Nah, itu baru kita berikan konteks hal hukuman ya. Kadang gini, Eh, kadang gini Miss Olin, kadang mm-mm. gini. Jadi bagi mereka anjir anjay itu adalah ungkapan dari kata keren. Jadi Ya, misalnya nih gurunya lagi keren, lagi betul. ngapain gitu ya. Terus dia Mm. kagum terus bikin anjir keren banget gitu. Kayak gitu. Ya itu Ya, sih betul nggak secara betul. langsung ngata-ngatain gurunya enggak, Ya, tapi itu heeh. ekspresi, ekspresi. Ekspresi. Mm-mm. Nah, Heeh. nah itu gimana tuh kayak gitu? Kalau saya sih tetap negor ya. Kok anjir Ya, sih? Gitu heeh. kalau saya Kalau sih. kalau saya pribadi sih, saya tetap negur. Seperti yang tadi Mm-mm. saya bilang tadi, saya akan tetap menegur dengan bahasa anjir itu saya tetap menegur gitu kan. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Bisa dong bahasa yang lebih baik lagi. Gitu. Kalau saya pribadi saya akan menegur. Tapi kalau bahasanya lebih, maksudnya dengan dengan tekstur apa namanya gestur body yang dia sampaikan dengan bahasa kata yang tadi, saya akan memberikan lagi hukuman gitu, bukan hanya menegur saja seperti itu. Jadi kita lihat situasi dan Oke. kondisinya. Mm-mm. Terima kasih. Baik Ibu Tri. Sudah Pak, Udra, sudah cukup cukup. Sudah mau pukul 9, Bapak saya Ibu Pak Komisi Udra 1. di ini aja. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi ya tadi ya. Iya. Ya. Baik ya. Pertanyaan terakhir ya Bu Tri dari itu Bu Listi ya. Iya, Bu. Saya coba jawab ya Bu Listi. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya dari 3 konsep yang sudah kita pelajari yaitu pragmatis,
pragmalinguistik, kemudian sosiopragmatik dan psikopragmatik. Ini ada kaitannya tuh dalam berinteraksi dalam membentuk kesantunan. Kalau nggak salah begitu ya, Bu Listi ya? Ya, betul, Bu. Ya, dan berikan contoh-contohnya kalau nggak salah ya. Iya. Baik teman-teman sekalian, saya coba menjawab pertanyaan dari Mbak Listi. Yang pertama mungkin kita bahas dulu mengenai 3 komponen yang melibatkan fenomena dalam membentuk kesantunan ya, yaitu pertama adalah pragmalinguistik atau disebut dengan strategi linguistik, yaitu contohnya penggunaan kalimat tidak langsung, kemudian sapaan hormat dan kata mohon. Mungkin tadi pernah saya jelaskan juga dalam bentuk-bentuk tadi kesantunan. Kemudian yang keduanya yaitu pragmatik atau disebut juga dengan norma budaya dan sosial. Contohnya ketika kita berbicara harus lebih santun kepada orang yang lebih tua, kemudian penggunaan krama dalam bahasa Jawa contohnya. Kemudian yang ketiga adalah psikopragmatik, yaitu aspek psikologis penutur. Contohnya yaitu rasa sungkan, empati, menjaga perasaan lawan tutur. Nah, ketiganya yang tadi saya sebutkan ini saling terkait. Aspek psikologis mengarahkan pilihan strategi linguistik, sedangkan norma budaya menentukan apakah strategi itu dianggap santun. Jadi kesantunan tidak dapat dipahami hanya dari bahasa, tetapi juga dari konteks sosial dan psikologisnya. Mungkin begitu dulu ya Mbak Listi jawabannya. Mungkin ada dari Pak Udra sebagai moderator mau menambahkan, saya persilahkan. Atau dari Pak Pir mungkin lebih jelasnya lagi. Saya kira cukup ya. Gimana Bu Listi? Ya, cukup, Pak. Sudah jam Dari 9 kami juga. sekian, Kira dari 1 kami menit, segitu Mbak. ya Bu Ya, cukup, nggak jawabannya. apa-apa. Dari Bu Cukup, Listi sudah jam gimana? 9 juga kita mau kuliah di Tesas kan. Waiground jadi enggak ya? Di Bisa grup kali aja Bu kali ya? di-share, cuma nanti kita kerjainnya ya. Iya, Soalnya siap. kan udah jam 9. Oke, nanti di-share di Di grup grup aja kali ya Bu. linguistik aja. Iya, Di oke, grup siap. linguistik aja. Oke. Oke, Silakan baik. ditutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Materinya kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu kelompok 1 dan Bapak Ibu XC. Sehat selalu untuk kita. Recordnya dimatiin Pak Jody.